Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Munawwir TV rahimakumullah. Saat ini kita sedang dalam program acara Coolcast, bincang santai seputar santri. Bersama saya Irfan Azhari yang akan menemani teman-teman selama 1 jam ke depan. Saat ini kita sudah kedatangan tamu bersama kita semua, Gus Muhammad Yunan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, senang sekali kita bisa bersama-sama dalam Coolcast kali ini yang akan berbincang mengenai seputar santri selama 1 jam ke depan. Saat ini Gus Yunan kesibukan hari-harinya apa aja nih? Matur nuwun pertanyaannya, Anjay. Mas Irfan. Jadi keseharian saya kalau di Krapia itu ya cuma pengajar. Anjay. Cuma pengajarnya itu rata. Pondok Pesantren Al-Munawwir itu terdiri dari 5 madrasah salafiyah, mulai madrasah salafiyah 1 sampai 5. Nah, kebetulan kesibukan saya kalau di Krapia itu mengajar di seluruh madrasah salafiyah itu, mulai Nurus Salam, terus salafiyah 2 di Al-Munawwir, salafiyah 3 di Komplek Q, salafiyah 4 di Komplek L maupun salafiyah 5 di Komplek R2. Ya, jadi kesibukan saya sekarang ya mengajar di 5 madrasah. 5 madrasah. Itu setiap hari dalam 1 minggu full Gus ya? Dalam 1 minggu mungkin cuma malam Jumat yang Jumat yang libur. Ya. Okay. Kalau untuk kesibukan di luar madrasah salafiyah sendiri Gus, ada kesibukan lain mungkin? Kalau kesibukan di luar sesuai dengan takdir yang diberikan oleh Allah kepada saya ya. Saat ini saya cuma sebagai pegawai negeri sipil. Alhamdulillah. Pegawai negeri sipil di lingkungan akademis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di Yogyakarta. Ya cuma itu sebagai seorang PNS. Alhamdulillah. Kalau bahasa santri itu paling enak itu kalau PNS itu cuma. Cuma. Karena bayangannya dulu kan tidak sebagai PNS. Ngaji tadi PNS. Gitu. Jadi kesibukan saya di lingkungan akademik di Universitas Gadjah Mada. Di UGM Berarti kesibukan di luar ya masih di lingkup Jogja sendiri. Di lingkup Jogja sendiri. Karena ketika intinya di rumah itu harus khidmah, mengabdi kepada pesantren yaitu. Jadi kalau mau beraktivitas di luar itu ya juga harus masih di kalangan Jogja, kasihan anak didik para santri jika nanti sering keluar untuk bekerja. Gitu. Ini berarti sudah berpuluh-puluh tahun ya Gus untuk kesibukan. Saya masuk di Krapia itu tahun 95. 95. Tahun 95. Jadi kalau sekarang 2021 sekitar 26 tahun. 26 tahun. Baru 26. Tapi ya itu santri itu tidak ada habisnya. Jadi mazal tu toliban. Santri never ending santri. Jadi tetap 26 tahun di Krapia ya tetap sebagai santri. Alhamdulillah. Berarti aslinya kalau boleh tahu Gus? Kalau saya asli Kediri. Saya asli Kediri. Terus kemudian masuk ke Krapia itu tahun 95 sampai ini sekarang. Alhamdulillah. Lumayan sudah lama sekali ya. Bahasa santrinya ngoyot. Sudah ngoyot, berakar kuat. Kalau di Gadjah Mada itu berakar kuat menjulang tinggi. Berarti kalau di Krapia itu ngoyot itu berakar kuat. Alhamdulillah, kita sudah sedikit berkenalan dengan tamu kita yaitu Gus Muhammad Yunan. Dan kalau teman-teman mungkin pengen bertemu atau pengen sowan, bisa langsung datang ke Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapia. Ya. Mengenai bincang santri Gus, kita sekarang ingin mengupas bagaimana sih meneguhkan kembali giroh ta'allum di era milenial ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang terkait dengan santri yang mungkin di luar kesibukannya memiliki banyak kesibukan lain. Artinya ketika di pesantren juga ada kegiatan ngaji dan juga mereka punya kesibukan di luar. Nah, ini kan kita mencoba ingin membicarakan hal tersebut supaya ya teman-teman ini termotivasi dengan adanya
kegiatan Kulkes ini. Begitu, seperti itu. Dan mengenai bagaimana sih kita mencoba meneguhkan kembali giroh ta'alum kita di pesantren tentunya. Dan kita saat ini bersama Gus Muhammad Yunan akan mereview salah satu kitab karya dari Simbah Kiai Zainal Abidin Munawwir yang memiliki kitab di dalamnya memiliki banyak sekali beberapa bagian, dan kita juga bisa mengambil banyak pelajaran di sana, dan nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Gus Muhammad Yunan mungkin dari sejarah dan kekhasan dari kitab Wadhaiful Muta'alim seperti itu. Monggo Gus. Oke. Maturun pertanyaannya ini menarik ini, karena kitab ini termasuk salah satu karya guru saya ini, Mbah Zainal Abidin Munawwir. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mustafa wa liyakuna mutahadditan bi 'ilmi wa ala alihi wa sahbihi alladzina kana amrun syura bainahum. Jadi kitab ini diselesaikan oleh Simbah Zainal itu tahun 1384 Hijriah atau sekitar tahun 1964 Masehi. Saat itu berarti beliau sekitar berumur masih muda, umur 30 tahunan, 32-34 tahunan. Jadi beliau dalam usia seperti itu sudah mampu mentasnif atau mengarang kitab ini, menulis kitab ini. Kitab ini secara umum mengulas tentang berbagai persoalan adab. Jadi kitab ini mengulas tentang berbagai persoalan adab yang paling mendasar yang diperlukan oleh para santri atau para guru atau para ustadz atau para pemilik yayasan atau lembaga pendidikan. Jadi intinya kitab ini fokus mengurus masalah adab atau akhlak yang harus dimiliki oleh stakeholder pendidikan. Persoalan ini berkaitan dengan berbagai kitab ini membahas tentang berbagai tugas menuntut ilmu yang harus dimiliki oleh semua stakeholder pendidikan, khususnya di kalangan pesantren. Kalau secara tematik karya beliau ini sejenis dengan kitab Ta'lim Muta'alim Az-Zarnuji itu, karya Imam Az-Zarnuji yang sekarang banyak digunakan oleh para pondok-pondok pesantren, itu Ta'limul Muta'alim. Dalam hal itu pembahasan tentang masalah etika belajar atau adab belajar. Cuma perbedaannya dalam kitab ini lebih terbarukan. Ya, lebih terbarukan. Terus kekhasan lagi dalam kitab ini dalam mengambil dalil, dalam pengambilan dalil itu langsung merujuk karena beliau itu sebagai seorang faqih ya, seorang ahli fikih, langsung menggunakan metode gaya bahasa pengambilan istidlal maupun gaya bahasanya itu ringkas ya, ringkas sekali, tegas, padat, dan itu ada beberapa kata-kata yang dialogis gitu. Dialogis. Kalau menurut saya karena beliau itu seorang ajami, orang non Arab, itu Mbah Zainal itu dalam menulis itu mampu menggunakan gramatika atau penggunaan logat bahasa ya sangat kitab kuning lah, sangat kitab kuning, nahwunya juga cukup terlihat, terus balaghahnya juga cukup terlihat. Itu jadi karena beliau itu seorang faqih, maka dalam menulis kitab Wadhaif ini beliau memberi alur dengan dasar model teks-teks fikih. Jadi teks fikih, terus pengantarnya itu mengapa setiap bab itu diperlukan untuk ditulis, terus kemudian terus bagaimana penyandarannya menurut dalil-dalil istidlalnya. Jadi mengapa perlu ditulis, bagaimana model yang harus dilakukan oleh seorang santri ataupun stakeholder pendidikan, terus dalilnya modelnya kayak begitu. Ya wajar karena beliau seorang ahli fikih, langsung gaya bahasanya, istidlalnya langsung sangat fikih gitu. Jadi kalau menurut saya kekhasan itu terletak, kalau perbedaannya dengan Ta'lim Muta'alim itu dalam tingkat kebaharuannya. Persoalan-persoalan yang dibahas di sini lebih terbaharukan. Terus yang kedua, teks-teksnya lebih simple, gramatikalnya juga cukup jelas. Itu.
Perbedaannya dengan mungkin apa ta'lim muta'alim li Az-Zarnuji. Jadi sangat menarik sekali Gus dari review kitab yang disampaikan Gus Yunan tadi, bahwa beliau dalam usia 30 tahun sudah sangat produktif nih Gus. Jadi ada perbedaan dengan karya Imam Zarnuji dari kitab Ta'lim Muta'alim. Di sini juga lebih mengulas kepada kebaharuan dan gramatikal Arabnya, terlebih kepada nahwu dan balaghahnya, gitu. Pemirsa Al-Munawwir TV rahimakumullah, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi bersama Gus Yunan.